Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini eh, saya akan menjelaskan atau saya akan mencoba bagaimana eh, menggerakkan atau memperbesar, ya lebih tepatnya sih menggerakkan sebuah objek kotak, menggunakan aplikasi processing. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kotak itu membesar dari pojok kanan atas menuju ke pojok kiri bawah. Nah, eh, pada saat itu dia bergeraknya secara diagonal. Lalu dari pojok kanan bawah menuju ke pojok kiri atas, bergeraknya secara diagonal juga, membesarnya secara diagonal pergerakannya. Oke, selanjutnya yang ketiga saya akan mencoba pergerakan dari kiri bawah menuju ke kanan atas secara diagonal juga. Jadi membuat 3 kotak yang menuju ke berlawanan arah ya. Oke. Saya di sini akan membuat kotaknya itu menggerakkannya itu menggunakan metode continuous. Oke, menggunakan metode continuous. Di sini saya sudah uh, membuat programnya, karena kalau saya harus membuat programnya dari awal saat video akan memakan mungkin banyak waktu dan memakan banyak sekali human error lebih tepatnya sih. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu void setup. Void setup di sini berfungsi atau berguna. Void setup di sini berfungsi sebagai void setup ini merupakan fungsi yang akan dieksekusi hanya sekali oleh program. Jadi fungsi void setup ini itu adalah function atau fungsi yang akan dieksekusi hanya sekali oleh program. Oke, hanya sekali oleh program. Jadi kalau untuk membuat objek line, garis atau ellipse, bulat, kotak, segitiga dan lainnya itu bisa menggunakan void setup saja, tidak perlu menggunakan void draw. Nah, void draw di sini merupakan sebuah fungsi juga yang akan dieksekusi berkali-kali oleh program. Jadi void draw itu fungsinya untuk mengeksekusi berkali-kali. Media untuk eksekusi atau media penghubung antara program dengan aplikasi. Program dengan aplikasi sebagai media eksekusi berkali-kali, berulang-ulang atau looping. Jadi void draw ini sangat cocok digunakan untuk membuat gambar yang dapat bergerak atau berpindah. Oke. Di sini di dalam void setup ini saya memasukkan size dan background, karena background ini mungkin kalau pada program atau pada program yang saya ingin buat kali ini itu tidak perlu berubah-ubah atau berpindah-pindah. Jadi saya meletakkannya di dalam void setup. Nah, size ini juga dalam program ini ya itu tidak berpindah-pindah. Size ini merupakan sebuah pixel yang kita custom dengan sendirinya. Jadi ketika kita run
dia akan muncul sebuah pixel nih, contoh ya. Kita kasih contoh dulu sebentar. Set. Contoh. Nah, ini namanya pixel. Pixel ini dari kotak. Ini kotak yang ini pixel nih. Pinggir ini, pinggir ini, pinggir ini, pinggir ini itu namanya pixel. Nah, pixel itu ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau saya sumbu X-nya itu di atas dan Y-nya itu di samping, ya. X-nya di atas, ini dari ini 0, ini titik 0, dari titik 0 sampai ke titik 500. Nah, di sini dari titik 0 sampai ke titik 500. Yang ini titik 0 ke 500-nya disebut sumbu X atau garis X, di sini garis Y atau sisi Y, ini sisi X, oke. Coba kita buktikan. Nah, sintaks di sini sebenarnya sintaksnya X dan Y. Nah, X-nya ini tadi yang atas ya. X-nya ini tadi X yang atas dan ini Y itu yang sisi sebelah kiri dari lembar running tadi. Oke, sisi atasnya coba kita ubah ke 500 pixel dan sisi Y-nya kita ubah ke 200 pixel. Nah, ini lihat. Karena dia 200 pixel, jadi dia lebih pendek. Ini dari sini ke sini ke 200. Nah, ini sisi Y berarti udah kelihatan ya, sisi Y-nya itu yang ini, sisi X-nya ini. Atau kita kecilkan lagi biar lebih terlihat lagi. Ini sekitar 50 ya. Ini pasti udah kelihatan banget sih. Nah, lihat. Udah kelihatan kan? Ini dari titik nolnya. Kalau tadi kan penuh ya. Jadi ini di sini titik nolnya sampai ke sini 50 pixel dan dari sini ke sini 500 pixel. Oke. Nah, kalau ini dari sini ke 0 ke 500, ini 0 ke 500. Oke. Diingat ya. Karena ini merupakan dasar yang sangat penting sebelum menerapkan objek atau membuat sebuah objek. Oke. Selanjutnya background. Nah, background di sini tadi saya belum menjelaskan fungsinya. Fungsinya background di sini itu untuk memberi warna pada lembar kerja. Pada lembar kerja runningnya, pada hasil runningnya ini, pada lembar kerjanya, dan menggunakan kode hexa. Kalau tidak menggunakan kode hexa juga bisa, itu menggunakan yang namanya keabuan. Warna keabuan. Itu bisa kita coba 255 apa 225 ya. Nah, ini kan 255 ini warna keabuan. Nah, kode ini warnanya putih. Kalau saya lebih suka menggunakan kode hexa. Saya lebih suka menggunakan kode hexa ya. Saya lebih suka menggunakan kode hexa. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas void draw. Nah, void draw di sini kan tadi sudah paham ya, sudah saya beritahu fungsinya ini sebagai pengeksekusi, media penghubung pengeksekusi untuk program. Jadi void draw ini fungsinya ya fungsi untuk pengeksekusian yang berkali-kali. Karena di sini saya ingin membuat sebuah objek yang bergerak, itu harus dieksekusi berkali-kali. Kalau menggunakan void setup saja, itu gambarnya tidak akan bergerak. Oke, selanjutnya
Kita bahas yang mana dulu nih? Kita bahas yang ini dulu ya. INTD. INT itu sebagai variabel atau sebagai tipe data. INT itu sebagai tipe data, D-nya itu sebagai variabel, INT-nya itu sebagai tipe data yang digunakan untuk pengenalan, untuk mengenal sebuah angka. Angkanya tidak desimal, angka normal yang tidak berkoma. Itulah INT. INT di sini itu untuk bilangan bulat lah, bisa dibilang untuk membaca atau untuk mengenal, untuk agar komputer ini, agar program ini dapat mengenal sebuah angka yang berjenis bilangan bulat. Nah, itu yang berjenis bilangan bulat. Itulah INT. Jadi INT ini fungsinya seperti itu, dan D ini fungsinya untuk menampung angka yang diterima. Nih gini ya, contohnya seperti apa ya? Ini variabel variabel inisialisasi. Di sini bebas, bisa pakai D, bisa pakai A, B, C, D, E, F, G, atau pakai apapun itu, kecuali memakai ini ya, titik koma. Ini nggak boleh pakai titik koma, nanti dia bacanya, kalau bisa pakai alfabet saja. INT D. Nah, INT D sini, D-nya ini berfungsi untuk variabel, untuk menampung variabel, untuk menampung hasil dari INT ini. Jadi bacanya seperti ini. Variabel D itu digunakan untuk menampung sebuah angka dari INT. Jadi si variabel D ini digunakan untuk menghubungkan INT dengan angkanya. Misalkan D second. Nah, di sini D second ini sebagai sebuah fungsi untuk memanggil detik. Fungsi untuk memanggil sebuah detik. Nah, dimasukkan ke variabel D. Jadi D ini sekarang menjadi pemanggil detik, atau bisa dibilang ya detik lah. D ini sebagai detik. Nah, di sini stroke wake. Nah, stroke wake ini berfungsi untuk mengatur ketebalan garis. Stroke wake di sini untuk mengatur ketebalan garis secara default. Nah, besar-besar ini digunakan, misalkan angka 8 ini digunakan untuk pengukuran, misalkan mau tebalnya itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 gitu. Kita langsung seperti itu ya. Stroke wake nanti saya run. Kita coba yang ini dulu. Nah, kita penjelasan dulu ya. Pertama, fill ini digunakan untuk memberi warna dari objek tersebut. Jadi misalkan objeknya bulatnya itu mau dikasih warna apa, menggunakan ini. Nah, fill ini fungsinya untuk memberi warna pada dalam objek dalamnya, bukan pinggiran garisnya yang diberi warna. Pokoknya pewarna objek lah. Nah, di sini saya menggunakan angka heksa lagi. Angka heksa di sini itu artinya berwarna kuning kehijauan. Jadi warna kuning kehijauan ini arti dari heksa, warnanya ini kuning kehijauan. Saya memakai warna itu
Fill ini bisa menggunakan warna RGB, bisa menggunakan warna keabuan, bisa menggunakan warna HSV. Jadi nggak harus nggak harus hexa ya, tapi itu sesuai penggunaan sih. Nah, rek di sini itu fungsinya sebagai pembuat atau inti dari pembuatnya. Jadi rek di sini itu sintaksnya ya, sintaksnya itu seperti ini. Tapi ini dihapus dulu lah ya. Oke, sintaksnya itu seperti ini. 500 itu sebagai X-nya. Ini Y. Ini itu apa ya? Lebar. Lebar. Ini itu panjang. Oke. Panjang, tinggi. Ini tuh tinggi. Oke. Berarti ada X, Y, lebar, tinggi. Yo. X sama Y ini diperuntukkan untuk menentukan di mana titik dari pikselnya. Di sini saya sudah membuat dasar dari pikselnya. Nah, ini lembar kerja. Ini ibarat lembar kerja yang tadi. Ini lembar kerja yang tadi. Saya akan menulis. Saya akan menulis bagaimana sih cara kerjanya. Nah, yang tadi kan rek ya, rek X, Y, terus ini ada panjang, ini ada lebar. Oke, berarti X, Y, panjang, lebar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tadi penggunaan pikselnya kan dari sini ke sini. Itu dari 0 ke 500. Dan itu garis X. Dan dari sini ke sini dari 0 juga, dari 0 nih, dari 0 ke 500, tapi itu Y, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini enggak sampai 500 ya, ini berarti dari 0 ke berapa nih? Ini 1, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti pixel X-nya 0 sampai 6. Berarti pixel X-nya itu tadi size. Berarti yang tadi size-nya kan tadi 500 kalau yang punya kita tadi di processing itu X-nya itu 500. Nah, ini X-nya 6, Y-nya 4. Ini X, ini Y. Oke. Nah, kita pakai ini aja, yang 6 sama 4 aja, biar lebih mudah ya. Nah, di sini ini rek ini akan membentuk kotak ya, bentuk kotak seperti ini. Nah, di sini itu merupakan X-Y-nya, titik X, Y. Nih, titik X, Y-nya ada di titik sini ya. Nah, panjang kali lebarnya di mana? Ini panjang. Ini panjang nih. Dari sini ke sini itu panjang. Ini lebar. Oke. Ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi untuk membuat sebuah rek, untuk membuat sebuah kotak, kita memerlukan di sini titiknya di mana. Misalkan ini titik X-nya ya. Titik X, ini titik Y. Nah, titik X-nya ini di mana? Titik X-nya misalkan saya mau menempatkan di sini. Saya mau membuat kotak di sini, atau saya mau membuat kotak di sini. Nah, cara membuat kotak di sini, cara membuat kotak di titik ini,
Ya, saya akan membuat kotak di titik ini. Kan, bagaimana sih caranya membuat kotak di titik ini? Waduh, susah. Ini aja. Udah. Bagaimana caranya membuat kotak di titik ini? Berarti dari sini tarik ke sini kan? Nah, jadilah kotak, ya kan? Nih, tuh. Jadi kotak kita. Kan? Ini kotak kita nih. Ini kotak kita buat warnanya kan? Ini kotak kita. Titiknya tadi di sini. Kan titiknya ada di sini titiknya. Nah, titiknya berarti X-nya, titik X-nya di mana? Titik X-nya di berapa nih? Di 3 ya kan? Titik X-nya berada di 3. Nah, titik Y-nya berada di 1. Jadi 3 sama 1. 3,1. Nah, panjang lebarnya ini. Nah, itu terserah bebas. Di sini bisa panjangnya bisa 50. Di sini panjangnya bisa 30 gitu. Nah, setelah itu dari X dan yang tadi X, Y lebar tingginya kan sudah lumayan saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut bagaimana sih lebar dan tingginya itu. Bagaimana membuat lebar dan tingginya itu? Oke, saya jelaskan di sini. Oke, kita coba. Nah, di sini kan saya menggunakan apa min sama plus ya. Sama dikali D juga. Nah, kita coba buat kotaknya terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya membuat kotak yang tadi? Misalkan ini saya kasih 50. Ini saya kasih 50, X-nya ada di 50 dan 0. Itu berarti ada di pojok kanan atas. Nah, ini kenapa nggak kelihatan? Karena ada di 500, oke? Karena ada di 500. Kalau saya pindahkan ke... Karena 500 itu kan paling pojok ya. Karena 500 ini titik paling pojok. Ya kan, titik paling pojok. Nah, titiknya itu membuat kotak itu berarti di sini dia. Jadi kalau mau lihat, ininya harus diperbesar lagi. Kan ya, X-nya aja yang kita perbesar. Nah, itu kelihatan kan? Jadi dia membuatnya ke sana, ke arah sana. Bagaimana caranya biar dia bisa membuat ke arah sini? Nah, itu menggunakan min di sisi sininya. Kita balikin lagi ya. Menggunakan min di sisi ininya. Jadi angkanya akan berbalik. Ini logikanya kalau ini garis, kalau dia plus kalau plus itu ke depan, kalau min itu ke belakang ya kan. Kalau itu di nol. Itu sih prinsipnya. Kalau plus itu maju, kalau min itu mundur gitu aja. Nih, kita coba ya. Nah, dia ada di sini kan. Berarti min itu untuk membalikan dari keadaan untuk lebarnya ini. Tingginya pun sama bisa di min juga. Tapi nanti dia malah ke atas sana. Jadi bikinnya ke atas sini kan. Jadi tidak perlu. Nah, di sini saya akan menggunakan yang tadi ya. Saya akan menggunakan pergerakannya. Nah, di sini pergerakannya itu dikalikan oleh detik. Kenapa dikalikan oleh detik? Jadi di sini tuh ibarat kata min 8,5. Ini koma ya, titiknya ini koma ya, karena tidak bisa pakai koma di program. Jadi titik ini dibaca koma oleh program. Nah, min 8,5 terus plus 8,5 dikali D dikali per detik. Misalkan min 8,5 dikali per detik berapa sih? Nih, min 8,5 ini kecepatan dari jalannya, kecepatan dari pergerakan kotaknya yang X, khusus X nih. Pergerakan dari kotaknya yang khusus lebarnya. Ini kita bahas yang ini dulu ya. Pergerakan jalannya dari pergerakan jalan untuk melebar gitu. Pokoknya
Lebar ini kan ini lebar. Nah, di sini kan kotak kolom untuk lebar. Nah, jadi di sini lebarnya itu akan bergerak menggunakan kecepatan min 8,5 atau bisa dibilang dengan menggunakan kecepatan 8,5. Minnya ini sebagai pembalik aja, pembalik arah gitu. Jadi kita coba di sini, ininya kita diemin aja deh. Ini kita kasih 50 aja. Jadi biar dia diem gitu. Nah, dah. Lihat, dia bergerakan ke situ. Nah, dia akan looping lagi nih. Nah, dia looping lagi kan. Itu fungsi void draw. Itu fungsi dari void draw ini ya. Fungsi dari void draw ini itu sebagai pengeksekusi pengeksekusi frame berkali-kali dia nih. Nah, ini kan jalannya lama nih. Sek, 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 sek. Nah, kalau dia sudah sampai ujung, nah itu berarti dia sudah mencapai 8,5. Jadi saya atur 8,5. Kalau diatur 2 pun bisa diatur 2 di sini. Kita stop dulu, diatur ininya diatur 2, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini lihat. Pergerakan dia lama sekali kan. Jadi ini tuh pergerakan sekaligus di mana dia berhenti. Jadi semakin dikit ya dia berhentinya berarti semakin kecil. Nah, lihat ini berhentinya cuman hanya ada di sini kan berhentinya. Berhentinya hanya di sini. Kenapa saya pilih 8,5? Karena kecepatannya itu bisa dibilang cukup lumayan cepat dan pergerakannya ya cukup cepat dan 8,5 itu sampai di titik ini untuk pixel yang 500 pixel gitu. Nah, dan kebalikannya di titik 8,5 ini, di titik di kolom 8,5 ini kolom panjang ya. Kolom panjang itu. Nah, ini kolom panjang ini nih. Nah, dia bergerak ke arah sini kan. Dia akan stop di pinggir. Ya, stop. Dia akan looping lagi. Kalau saya kasih 10 dikali detik, itu kecepatan ini juga agak cepat, tapi dia berlebihan sampai melebihi dari frame ini, dari lembar kerja ini, dari pixel ini, sampai melebihi situ. Nah, untuk memindahkan misalnya ini dari tadi kan saya mau membuat 3 kotak ya. Dari titik kanan sini bergerak diagonal ke kiri bawah. Dari titik kanan bawah sini bergerak diagonal ke kiri atas. Dari titik kiri bawah sini akan bergerak ke kanan atas. Nah, itu sebenarnya tinggal diubah X dan Y-nya aja kan. Tinggal diubah X dan Y-nya sama ininya sih, pergerakan ininya. Nih, pergerakannya itu X Y-nya itu dari kalau plus ya, kalau misalkan plus ini nih, ini normal. Kalau plus ini pergerakan panjangnya dari atas ke bawah. Kalau panjang. Nah, kalau lebar dari kanan ke kiri. Bagaimana cara dia bisa bergerak ke sini nih? Nih, kayak yang ini. Nah, itu di min. Nah, kalau tadi pergerakan panjangnya kenapa nggak di min? Karena dia pergerakannya emang udah dari atas ke bawah. Pergerakan tingginya ya. Dari atas frame sini ke bawah. Kalau di min, dia malah ke atas sana nanti. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai mengenai yang B, mengenai soal yang B dan C ini. Nah, soal yang B dan C ini tinggal di copy dari sini dan dipaste. Oke, lebih cepat. Nah, di sini kita tinggal cukup ubah reknya di sini. Jadi tinggal hanya merubah reknya saja. Ini juga hanya merubah reknya saja dan merubah fill. Ya, merubah fill karena kalau warnanya sama semua akan jadi aneh gitu ya. Di sini kenapa saya 500. Coba kita cek ya. Nah, di sini ini warna biru. Ini kuning, ini merah. Ini biru, ini merah.
Jadi yang kedua ini bergerak dari kiri ke kanan sana. Ya ini ketutupan sama yang merah nih karena dia yang paling utama. Apa yang paling terakhir gitu. Ini kenapa bisa 500 dan 500? Karena 500 ini kan 0 sampai 500 ke sini. Ini 0 sampai 500 ke sini. Berarti kalau titiknya mau mau di pojok kanan sini berarti tinggal 500 ke 500. Dan ini kenapa 0 per 500? Karena kita titiknya sekali lagi di sini. Ini titik ini nih. Ini 0 ke 500. Berarti Y-nya itu 500. Y-nya itu 500. X-nya berapa? X-nya 0 dong, kan masih tetap di sini. Kalau X-nya di sini berarti kalau dia mau di sini berarti X-nya kira-kira aja di sini berarti 10. 10 atau 20 di sini. Kalau mau 10 di sini. 20, 30 X-nya. Nah, Y-nya di 500 tetap ini di sini. Tuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir dari percobaan saya. Mohon maaf apabila ada teori ataupun penjelasan saya yang salah. Karena kita masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.